Lalu bagaimana dengan pendidikannya? Rencana yang telah ia susun sedemikian rupa akan hancur jika hal itu terbukti benar. Seo bahkan belum genap berusia 1 tahun. Tidak mungkin, kemudian. Hai sayang, tenanglah. Taehyung jadi ikutan panik sendiri melihat reaksi Yeon. Wajah gadis semakin pucat basi, juga tubuhnya yang mulai gemeteran secara samar. Taehyung mengerti apa yang khawatirkan. Tapi jika hal itu memang benar-benar terjadi, mereka bisa apa selain menerima takdir yang telah Tuhan gariskan. Kau selalu pakai pengaman kan saat kita melakukan? Seru Yeon. Kim Taehyung jawab. Iya aku pakai, tapi kan pengaman bisa bocor juga. Balas Taehyung. Kalau kau begitu khawatir, mengapa kau tidak pergi ke rumah sakit saja untuk memastikannya? Tidak, Yeon tambah pikir-pikir lagi. Sayangku, jangan keras kepala. Sekalipun kau tidak hamil, kau perlu membersihkan diri. Sesuatu terjadi pada tubuhmu. Buktinya kau muntah-muntah tadi. Alat tes kehamilan, seru Yeon dengan segera. Bawakan aku itu sekarang juga. Bergegas Kim Taehyung. Pergi ke apotek untuk membelinya. Yang seperti itu aku bisa minta pada Bibi Lee di sebelah rumah. Tunggu sebentar. Ah benar, Ibu Ji Hyun kan seorang dokter. Beliau pasti punya alat semacam itu. Taehyung menggedor pintu kamar mandi sembari merengek saat ia tidak mengizinkannya ikut masuk ke dalam untuk melihat hasilnya bersama-sama. Beberapa menit berlalu, Taehyung hampir saja jatuh terjungkal ke depan secara tiba-tiba Yeon membuka lebar pintu kamar mandi. Kasus sedikit mendorong hasil alat tes kehamilan di daerah bidang suaminya. Taehyung refleks menangkap benda itu sebelum terjatuh. Ekspresi Yeon yang datar membuat Taehyung tidak bisa menebak hasilnya. Hanya terdapat satu garis di sana tanpa diikuti garis yang lain. Taehyung menajamkan pandangannya, berharap menemukan garis lain yang mungkin saja masih terlihat samar. Benar, tidak ada sama sekali. Negatif ya, Taehyung ikut bergabung dengan Yeon yang sudah depan di atas permukaan ranjang. Memang seharusnya seperti itu kan, belum saatnya kita punya anak lagi, bahas Yeon. Kan lucu sayang kalau Seo punya seorang adik. Pasti punya, tapi nanti. Itu juga Erinoni dan Sochinoppa yang akan merawatnya. Ucap Yeon. Kenapa seperti itu? Tanya Taehyung tanpa tak terima. Kau tidak kasihan pada mereka karena tidak bisa memiliki momongan. Biarkan anak kedua kita nanti Erinoni dan Sochinoppa saja yang merawatnya. Yeon tahu Taehyung mungkin merasa keberatan. Makanya Yeon akan mencoba membujuk suami itu secara perlahan. Kepala aku terasa pusing, keluh Yeon. Tangan Taehyung segera terulur untuk menyentuh kening sang istri. Suhu tubuhmu agak tinggi. Kau harus makan terlebih dahulu, kemudian minum obat. Balas lelaki itu yang ditanggapi anggukan oleh Yeon. Ponsel Yeon terkunci. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski benaknya tengah dipenuhi dengan rasa curiga, Taehyung berusaha meredamnya, setidaknya sampai keadaan sang istri kembali membaik. Laki-laki Taehyung akui jika ia dan Yeon itu sama-sama keras kepala. Jadi kurang lebih seperti inilah perasaan kesal Yeon ketika kemarin Taehyung tidak mau mendengarkan nasihat dari sang istri. Dia jadi merasa sudah kena karma atau mungkin Joyeon sengaja menguji kesabaran Taehyung. Tapi hal semacam itu tidak harus sampai melibatkan Seo juga kan. Setelah makan malam dan minum obat penurun demam, Yeon segera jatuh terlelap. Laki-laki Seo tidak mendapatkan kunjungan ibunya di malam hari. Malang sekali nasib putra kecil mereka, kekurangan kasih sayang dari sang ibu. Tapi kali ini kondisi Yeon memang sedang tidak memungkinkan menemui Seo sama artinya dengan mengeluarkan penyakit pada sang anak. Bahkan sistem kekebalan tubuhnya masih belum cukup kuat. Aku sudah membaik berkat kau, ucap Yeon ketika Taehyung ngayal melarangnya pergi ke universitas pagi ini. Kau tidak kasihan pada Seo, kata Taehyung. Anak kita baik-baik saja sayang. Bukan itu maksudku, Seo rindu padamu, temani dia sehari ini saja. Ini sudah hampir semingguan kau mengajukannya. Aku tidak mengajukan Seo, aku hanya sedang sibuk sekali hari ini. Sekalian,
Si bumbu itu di luar batas kewajaran. Ini bahkan masih bagi astaga. Kenapa kita malah bertengkar? Yan ingin segera mengakhiri adu mulut ini. Memangnya salah kalau Taehyung mengkhawatirkan istri sendiri, tapi yang dikhawatirkan malah tidak sadar diri. Aku berangkat. Taehyung tidak menjawab, hanya menatap kepergian Yan dengan pandangan kecewa. Seharian bersenang-senang hanya dengan ayah. Yan hanya bisa menghela nafas dalam setelah menatap layar ponselnya. Taehyung sudah mengatakan hari ini dia sengaja tidak pergi ke universitas untuk menemani Seo. Ini jelas sindiran halus dari sang suami. Itu bayimu, suara tidak asing itu terdengar dari belakang. Yan segera menoleh dan menemukan pemuda bertampan, rupawan, teman satu profesinya bernama Unwo. Hari ini mereka kebetulan memiliki sesi pemutaran bersama. Iya, perhatian singkat. Siapa namanya? Tanya Unwo. Kim Seo. Lucu sekali. Sudah berapa usianya? Sudah hampir 7 bulan. Kumum Yan. Aku pikir menikah dan memiliki anak di usia muda akan menghambat segalanya. Tapi setelah melihatmu, ternyata itu hanya kekhawatiranku semata. Ucap Unwo yang kini sudah duduk di sebelah Yan. Tapi lebih baik kau tidak menikah dan mempunyai anak di usia muda. Tidak semua orang siap untuk menghadapinya. Kalau ditanya sebenarnya aku juga belum siap, tapi keadaan yang memaksaku untuk menjadi siap, jelas Yan. Unwo mengangguk setuju. Apalagi lelaki seperti aku yang masih hobi bermain-main. Lelaki itu kemudian menaruh jauh. Saya kau sudah menikah. Dengan Kim Taehyung pula, kumamnya. Maksudku tidak ketara sekali kalau kalian sudah menikah dan memiliki seorang bayi. Pasti di luar sana banyak orang-orang yang mengira kalian cuma sebatas berpacaran. Lalu tunggu dengan segera. Obrolan keduanya terus berlanjut hingga segalanya terasa nyaman. Ada ini yang tidak bisa bicara dengan baik bersama Taehyung karena mereka kerap kali bertengkar. Ada seorang teman yang bisa diajak mengobrol seperti Unwo ini, benar-benar sesuatu yang bisa membuat pikiran kalau Yan menjadi sedikit berkurang. Bagiku ini sangat memalukan, aku tidak bisa berkata jujur pada suami dan kakak iparku, ucap Yan dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa, sekalipun nanti Kim Taehyung akan marah, seharusnya dia bisa mengerti keadaanmu, hibur Unwo. Satu pesan kemudian masuk di pasal Yan dan itu dari sang suami. Hanya sekedar memberitahu jika Seo akan demam hari ini. Tidak usah pulang kalau kau memang sangat sibuk di luar sana. Raut wajah Yan segera berubah menjadi khawatir. Gadis itu buru-buru mengetik sebuah balasan. Sudah pergi ke dokter. Sudah, baru saja bersama Kwang Sun. Akan aku usahakan pulang cepat. Tidak usah memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa, Seo akan baik-baik saja bersamaku. Yan mencoba untuk menelepon sang suami, namun sepertinya Taehyung sengaja tidak menjawabnya. Yan tahu Taehyung marah. Kemulut yang tengah membelenggu Yan akhir-akhir ini membuatnya tampak sangat kacau. Mengabaikan suami dan anaknya, percayalah, Yan memiliki sebuah alasan untuk itu. Yan pulang ke rumah disambut dengan tangis keras Seo, juga sang suami yang berusaha menenangkan sang anak di kamar bayi. Taehyung melihat kedatangan Yan hanya memberikan tatapan datar. Yan tadi sempat bilang dia akan berusaha pulang cepat, namun nyatanya ini sudah hampir pukul 9 malam dan dia baru tiba di rumah. Apa demamnya sudah turun? Sebenarnya Yan tidak perlu menanyakan hal itu. Sudah kelihatan dari plaster kompres demam yang masih menempel di kening Seo. Keadaan bayi mereka belum sepenuhnya membaik. Biar aku saja yang gendong, kata Yan. Taehyung sedikit mengambil langkah mundur ketika Yan datang mendekat. Bersihkan dirimu terlebih dahulu, ucap Taehyung dengan dingin. Yan mengangguk mengerti dan segera keluar dari kamar Seo untuk pergi mandi. Memiliki seorang bayi yang tengah sakit membuat Yan tidak bisa memejamkan kedua matanya semalaman. Seo akan terbangun dan menangis berkali-kali seperti itu hingga pagi hampir menjelang, karena kondisi tubuh kecilnya yang tengah terserang demam membuatnya merasa tidak nyaman. Meski ada pengasuh Hwang, Yan tidak bisa hanya melihat saja ketika Seo sudah mulai menangis. Dia akan segera turun tangan untuk menenangkan bayinya.
Taehyung juga beberapa kali datang untuk membantu, namun karena dia sudah menjaga Seo sejak pagi, Yeon memintanya untuk istirahat di kamar. Juga karena besok suaminya itu ada kelas pagi. Sebagai orang tua, jika bisa, Yeon bersedia untuk menggantikan penderitaan sang anak. Biar dia saja yang sakit, jangan Seo. Yeon baru tertidur setelah lama setengah jam di kamar bayi. Ketika terbangun, dia tidak bisa menemukan Taehyung di kamar mereka. Kwang Sun bilang Taehyung sudah berangkat ke universitas 15 menit yang lalu. Apa suaminya itu segitu marahnya sampai pamit saja tidak ia lakukan. Tolong sering-sering kirim pesan padaku tentang keadaan Seo, ucapan pada Kwang Sun sebelum dia bersiap untuk pergi. Demam sang anak sudah lumayan turun pagi ini, meskipun belum bisa dikatakan sudah benar-benar sembuh sepenuhnya. Tidurnya juga sudah mulai nyenyak, tidak gampang terbangun seperti tadi malam. Tapi Tuan Kim berpesan sebaiknya Anda tidak berangkat ke universitas terlebih dahulu hari ini untuk menjaga Tuan Muda Seo, balas Kang Sun. Kalau begitu jangan sampai Taehyung tahu, aku akan pulang sebelum dia tiba di rumah. Tapi Nyonya Choi, ia tidak mengindahkan ucapan Kwang Sun. Gadis itu tetap berjalan keluar dari rumah karena taksi yang dia pesan sudah tiba. Dibalas dengan segera oleh Chun Jungkook di seberang sana. Apa lihat suamiku tidak? Ada di sini. Dia bilang tidak bisa tidur nyenyak semalaman karena Seo sakit. Oh ya sudah, tidak usah memberitahu Kim Taehyung kalau tadi aku mencarinya. Kenapa? Tidak ada balasan lagi dari Yen. Setelahnya meskipun Jungkook sudah lama menunggu di sana. Seseorang tengah meminta gerak-gerik Choi-hen. Dia baru saja keluar dari rumah. Tolong kau ikuti terus, jangan sampai lolos. Akan aku usahakan. Gadis yang baru saja mengirimkan sebuah pesan itu segera menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Aku sudah beberapa kali melihatmu jalan dengan Unwo, tapi kenapa harus Unwo orangnya? Dia kan juga salah satu sahabat Taehyung. Kau gadis itu dengan nada lesu. Semoga saja dugaanku ini keliru. Lanjutnya yang kemudian menyalakan mesin mobil untuk mengikuti Yen yang baru saja memasuki sebuah taksi tak jauh di sana. Komunikasi yang buruk dan mulai hilangnya sebuah kepercayaan bisa menjadi sekian dari banyak hal penyebab memicu keretakan sebuah kehidupan pernikahan. Bahkan bisa menjadi salah satu malapetaka yang disebut perceraian. Setidaknya dua hal tersebut yang mulai Taehyung rasakan akhir-akhir ini. Memacu mobil dengan kecepatan tinggi, konsentrasi Taehyung terpecah belah antara mengkhawatirkan keadaan sang anak, juga bertanya-tanya apa yang membuatnya nekat kembali menjalani profesinya dulu. Jian mengaku dia melihat Yen masuk ke perusahaan tempat mereka bekerja dulu setelah dia mengikuti gadis itu dengan sengaja. Bersama dengan Unwo, apa ucapan Taehyung kala itu masih kurang cukup jelas. Dia benci ketika Yen berpose menggoda di depan kamera. Sejak awal Taehyung sudah menaruh curiga pada sahabatnya itu. Akhir-akhir ini Unwo terlalu banyak bertanya apapun itu mengenai Choi-hen. Padahal Taehyung telah mengakui jika mereka sudah menikah dan bahkan memiliki seorang anak. Tapi tampaknya lelaki itu tidak menganggap hal tersebut sebagai hambatan besar. Dia seperti Chun Jungkook versi kedua. Sebuah keajaiban Taehyung bisa sampai di rumah sakit dengan selamat tanpa terlibat kecelakaan lalu lintas.